Selamat datang kembali, masih bersama saya Panji Saputra. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas seputar visual design principle. Selamat datang di course UX kali ini. Nah, ini sekarang pertemuan ke-6 ya. Nah, ini kita ngebahas tentang Visual Design Principles. Visual Design Principle itu apa? Nah, Visual Design Principle itu, nah kita masuk ke intro nih. Jadi, Visual Design Principle ini adalah di ini mengenhance the user experience by making interfaces visually appealing and effective in communication. Gitu. Jadi, visual design eh, digunakan untuk membuat suatu interface menjadi lebih cantik gitu, lebih bagus sehingga dia ini bisa menyampaikan informasi atau membuat komunikasi itu lebih efektif. Nah, pakai visual gitu. Jadi visual itu punya banyak arti. Nah, fundamental elementsnya itu, the fundamental elements dari visual design itu ada namanya color theory, tipografi, layout, sama imagery, ya, image. Jadi ada warna, ada tipografi atau tulisan gitu ya, font, layout, susunannya, sama gambar gitu. Nah, elemen ini merupakan fundamental dalam membuat suatu visual design yang baik gitu, yang sukses. Nah, color theory. Nah, kita masuk ke color theory. Color theory ini ada banyak ya. Jadi dia ini digunakan para desainer untuk mengguide atau memandu si desainer ini dalam menentukan color palettes gitu. Misalkan kombinasinya yang baik, kontrasnya gitu. Nah, ini bisa menciptakan feelings UX yang beragam. Kayak kita coba nih. UI UX. Kita lihat di sini color theory nih, ada macam-macam, ada banyak. Coba kita lihat di sini kali ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada yang sebelah kiri itu, kalau orange artinya optimism. Meskipun saya kurang suka sama tampilan ini juga sih, saya berantakan. Tapi ya udahlah. Tapi cukup informatif lah. Nah, yang di bawahnya ada friendly, cheerful, confident, warnanya tuh kayak Nickelodeon, bla bla contohnya nih. Ada Fanta, Stars, Harley Davidson, Crush gitu ya. Merah artinya excitement. Excitement, exciting. Kreatif itu ungu, trust, peaceful, balance. Nah, ini psikologi di balik warna gitu. Ini color theory. Ada macam-macam juga, kita bisa lihat lah di sini. Ada banyak. The Ten Commandment of Color Theory. Ini ada Ten Commandment-nya. Nah, kalian bisa explore lebih dalam nih terkait color theory. Nah, ini ada juga nih color harmonis. Ada yang namanya analogus, complementary, triadic, split complementary, monochromatic. Nah, ini adalah kalau misalnya kalian mau pilih warna warna yang bagus kombinasinya itu kita bisa pakai analogus. Analogus itu artinya warna itu di samping-sampingnya gitu. Complementary itu berseberangan. Nah, ini udah pasti cocok lah. Tinggal kita sesuaiin kombinasinya itu mau berapa persen gitu. Triadic tuh gini, segitiga. Split complementary, segitiga juga, cuman segitiganya kayak gini ya, sama monochromatic. Nah, ini mainnya di satu warna, cuman dia mainnya itu eh, lebih ke arah lebih gelap dan lebih terang gitu, monochromatic. Ada macam-macam nih color theory. Oke. Nah, yang kedua adalah layout. Layout ini adalah untuk memastikan informasi itu ditampilkan logically and enhance the user's ability to navigate and understand the interface. Jadi layout ini adalah ketika kita mau naruh button tuh di mana, kalau misalnya button exit tuh jangan ditaruh di bawah karena kan gampang kepencet gitu. Nah, layout ini pentingnya kayak gitu. Penempatan, penempatan dari elemen-elemennya, entah button, entah gambar gitu. Nah, typography choices influence how users perceive and interact with content, making it a critical element of visual design. Nah, tipografi juga penting nih. Ada yang namanya serif sans serif, itu nanti mungkin dijelasin di belakang ya.
Nah, imagery ini adds visual appeal and context to interface, contributing to a more engaging user experience. Nah, ini color theory nih. Color theory and psychology, significance of color theory. Jadi understanding color theory jadi ketika kita memahami teori dari suatu warna, ini bisa memungkinkan kita nih atau sebagai desainer dalam membuat pilihan that resonate with user and convey desired emotions. Tadi tuh kayak misalkan semangat warnanya apa kan, merah warnanya apa, artinya apa, green artinya apa, blue artinya apa, kayak gitu. Dengan memahami itu kita jadi bisa menambahkan elemen emosi di dalamnya gitu. Jadi lebih kuat. Emotional impact of colors. Color psychology helps designers select colors that align with the intended message and user experience. Nah, baik lagi ya tadi ya, setiap color tuh dia punya psikologinya masing-masing gitu. Warna merah, biru, hijau itu punya artinya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya kita salah naruh warna, mungkin message yang kita mau sampaikan ke user itu bisa jadi misinformasi gitu, jadi misunderstanding buat si user. Kayak kita mau bikin Valentine, aplikasi tentang Valentine gitu ya, cinta-cintaan. Harusnya warnanya apa coba? Pink kan? Aplikasi itu kan harusnya bernuansa pink, soft gitu. Nah, tapi kita karena kita nggak ngerti emotion di dalam warna ini, kita kasih warna hitam, abu-abu. Kira-kira message-nya bakal tersampaikan nggak? Ya enggak dong, pasti si user malah kayak kira ini aplikasi Halloween gitu, tentang Halloween. Kayak gitu ya. Jadi setiap warna tuh punya merepresentasikan sesuatu. Nah, kita harus harmoni, color harmony and contrast. Nah, kita harus menyesuaikan warna-warna tersebut. Kayak tadi kita bisa pakai analogus dan lain sebagainya gitu. Nah, kontras juga penting. Kontras itu penting karena informasi yang ingin kita sampaikan itu harus jelas gitu, harus terbold gitu. Ini pentingnya kontras. Kalau misalkan semuanya satu warna, senada gitu ya, jadi nggak punya kedalaman gitu. Creating harmonious color schemes and using contrast effectively ensure designs are visually pleasing and user friendly gitu. Nah, kontras juga jangan terlalu mencolok juga. Nanti sakit ya mata penggunanya gitu kan. Nah, itu pentingnya color theory. Berikutnya, tipografi. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan nih, ya ada kerangkanya. Ini serif, bedanya serif sans serif. Serif ini artinya ini nih, ujungnya. Serif sans serif nih saya kasih contoh serif sans serif. Nih ya. Nah, jadi kalau misalnya serif, dia itu punya buntut di sini serif. Nah, ini sans serif. Nah, penggunaannya itu untuk apa? Biasanya serif ini yang ada ujungnya buntutnya ini digunain biasanya untuk paper base gitu ya, karena ini untuk penekanan dari suatu eh, apa huruf. Karena dengan ada ujung ini kita jadi bisa membedakan mana I besar dan L kecil. Kalau misalnya ada I besar kan overall nih kita, kalau misalnya ini kan sans serif kan. Nah, sans serif cocoknya di digital gitu karena ada kelemahan sama kelebihannya ya. Kalau misalkan serif, dia kelebihannya tadi dia mudah dibaca, mudah dibaca. Kita bisa tahu mana I besar, mana L kecil, meskipun dia kalau misalnya I besar kan dia kayak L kecil kan bentuknya. Nah, itu kalau pakai sans serif jadi nyaru kan. Eh, nah, kalau kita misalnya pakai serif, kita bisa gampang membaca itu. Nah, cuman kekurangannya adalah mata biasanya lebih capek untuk membaca si serif ini gitu. Karena dalam dalam susunannya itu kayak terlalu banyak informasi yang kita tangkap gitu di mata kita. Nah, makanya kalau digital lebih cocoknya biasanya pakai sans serif karena lebih mudah untuk mata ini biar nggak lelah gitu. Nah, tipografi di UI UX ini, typography shapes how user interact with content and helps establish a clear structure within the interface gitu. Readability and legibility. Nah, ini artinya kalian boleh bikin font yang macam-macam font kan tadi ya serif sans serif sama ada satu lagi sebenarnya kayak semacam custom or something itu. Jadi kalau misalnya kita bikin logo kan kita pakai misalkan logonya itu bentuknya
huruf gini ya, susunan huruf. Nah, itu boleh. Cuman untuk informasi, kalau bisa sih jangan pakai style font yang kurang bagus gitu kok. Kayak misalkan biasanya di sini Comic Sans ya. Nah, ini Comic Sans tuh dianggap jelek karena jarang dipakai nih untuk di desainer kayak gitu ya. Karena susunannya itulah. Jadi kita harus tepat memilih font mudah dibaca gitu. Di sini for readability, ensure that user can easily consume content. Jadi dia mudah untuk dibaca, enhancing their overall experience. Kalau misalnya kita pilih font style yang susah dibaca, yang sulit dibaca, nah user harus takes more time untuk mencerna suatu informasi gitu kan. Hierarchy through typography. Typography choices guide user's attention and help them understand the relative importance of content elements gitu. Nah, hierarki juga penting nih kayak gini, misalkan subjudul gitu. Hierarki itu nggak mesti judul atau subjudul ya. Misalnya informasi apa yang ingin kalian tonjolkan lebih ketimbang informasi lainnya gitu. Kayak ini misalkan saya pengen informasi ini yang lebih kalian baca gitu. Mata kalian pasti lebih terfokus pada ini nih, tipografi and UX, readability and legibility, hierarchy through typography. Nah, kalian lebih fokus ke sini. Nah, ini pasti belakangan nih, typography and readability kayak gitu. Ini artinya saya pengen tuh kalian lihat ini belakangan aja gitu. Right. Next, layout and composition. Nah, ini layout ini di dalam UI UX ini. Jadi layout yang efektif bisa memastikan bahwa suatu informasi ini di present masuk ke dalam logika kita gitu. Jadi make sense, making it easier for user to navigate and comprehend. Kayak tadi misalkan kita mau bikin back button. Kalau back buttonnya ada di sebelah kiri bawah tuh biasanya kan sering kepencet, yang ada di bagian bawah lah itu sering kepencet. Nah, kalau misalkan back buttonnya di atas sebelah kiri kan itu sulit dijangkau sehingga nggak mudah untuk kepencet kayak gitu. Itu layouting, pentingnya layout. Layout yang jelek mengakibatkan user experience yang jelek juga kan. Jadi si user ini nggak puas lah. Composition principle guide designers in creating harmonious and well structured interface. Sama flow-nya juga. Visual flow ensure that user can engage with the interface intuitively without confusion or disruption. Maksudnya adalah visual flow ini untuk mencapai suatu goal dia bisa dengan mudah untuk mencapainya gitu. Kayak misalkan mau upload foto ya pencet logo apa dulu, terus pilih fotonya di dalam galeri, terus pilih save atau done gitu. Ada button done atau selesai gitu. Nah, itu flow-nya enak gitu ya. Composition principle. Nah, ini komposisinya juga harus tepat ya. Jangan semua konten ditaruh di satu page itu penuh nanti. Nah, itu jelek kalau misalkan satu page itu banyak informasi gitu. Dipisah lah, dikategoriin, misalkan ada kategori timeline explore bla bla. Nah, itu kalian harus punya feel-nya untuk mengkategoriin itu. Visual hierarchy and Gestalt principle. Creating visual hierarchy. Visual hierarchy, nah ini hierarchy berarti susunan dari visualnya. Susunan dari visualnya ini secara hierarchical, maksudnya dari yang penting sampai yang paling tidak penting gitu. Kayak kalau di tipografi juga intinya kan kayak gitu. Tampilan apa yang mau kita tampilin duluan ketimbang yang lainnya. Gestalt principle, ada yang namanya Gestalt principle. Gestalt principle ini dia ini ngebantu si user ini make sense of complex visual elements and patterns in a design. Jadi dia ngebuat si user bisa lebih mudah memahami visual elements yang kompleks gitu. Jadi kita pakai prinsip si Gestalt ini. Application in UX. Practical application of this principle enhance the user experience by making interfaces more intuitive and user friendly. Nah, visual ini harus konsisten. Visual consistency in design. Visual consistency ensure the design elements such as button, icon, typography maintain a cohesive look and feel. Jadi setiap kan kita ngedesain nggak cuma untuk satu platform aja ya kan, mungkin bisa ke berbagai platform gitu.
dari HP, tablet, PC atau mungkin smartwatch. Nah, itu kita harus mempertahankan konsistensi dari suatu visual gitu. Setidaknya feel-nya tuh sama. Jangan sampai di HP misalkan warna susunannya seperti A, nanti tiba-tiba misalkan warnanya warna merah, tadinya itu di HP, di tablet kita buka tiba-tiba warnanya jadi warna biru, beda-beda gitu. Jadi nggak konsisten. Nah, itu jelek. Branding alignment, consistent design element reinforce brand identity and help users recognize and trust the brand gitu. Gitu ya. Nah, kurang lebih untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dengan baik terkait tadi itu kita belajar terkait visual design ya. Ada color theory, ada tipografi, ada layout, kayak gitu-gitu. Nah, semoga bisa dicerna dengan baik. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.